Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kajian bahasa yang berjudul Ketaksaan Ambiguitas Perubahan Makna. Nama Novita Cahyani, NIM 1986206047, kelas 2A PGSD, dosen pengampu Bu Putri Hana MPD. Ketaksaan ambiguitas. Ketaksaan berasal dari kata dasar taksa. Ketaksaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketaksaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ketaksaan ambiguitas dapat timbul dalam berbagai variasi tulisan atau tuturan. Sehubungan dengan ketaksaan ini Kempson 1977 yang dikutipkan oleh Ullmann 1976 dalam Jajah Sudharma 1993 menyebutkan 3 bentuk utama ketaksaan. Ketiganya berhubungan dengan fonetik, gramatikal, dan leksikal. Ketaksaan ini muncul bila kita sebagai pendengar atau pembaca sulit untuk menangkap pengertian yang kita baca atau yang kita dengar. Ketaksaan leksikal, setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakaiannya. Misalnya kata bank mungkin mengacu kepada abang atau bank. Bentuk seperti itu dapat dilihat dari dua segi, polisemi dan homonimi. Ketaksaan gramatikal. Ketaksaan gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, ketaksaan gramatikal ini dapat dilihat dengan dua alternatif. Pertama, ketaksaan yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Misalnya, pada tataran morfologi, proses morfemis yang mengakibatkan perubahan 91 makna. Prefiks pen tambah pukul sama dengan pemukulan atau bermakna ganda, sama dengan orang yang memukul atau alat yang memukul. Ketaksaan fonetis. Ketaksaan pada tataran fonologi, fonetik muncul akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkan kata-kata yang membentuk kalimat bila dilafalkan terlalu cepat dapat mengakibatkan keraguan-raguan akan maknanya. Misalnya, beruang, mempunyai uang, atau nama binatang. Perkembangan makna. Perkembangan makna mencakup segala hal tentang makna yang berkembang, baik merubah maupun bergeser. Di dalam hal ini, perkembangan meliputi segala hal tentang perubahan makna baik yang meluas, menyempit, atau yang bergeser maknanya. Bahasa yang mengalami perubahan dirasakan oleh setiap orang. Yang salah satu aspek dari perkembangan makna, perubahan arti, yang menjadi objek telah sematik historis. Perkembangan bahasa sejalan dengan perkembangan penuturnya sebagai pemakai bahasa. Kita ketahui bahwa penggunaan bahasa diwujudkan dalam kata-kata dan kalimat. Perubahan makna. Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan makna antara lain sebagai akibat perkembangan bahasa. Perubahan makna dapat pula terjadi akibat 1. Faktor kebahasaan, 2. Faktor kesejarahan, 3. Sebab sosial, 4. Faktor psikologis yang berupa faktor emotif, kata-kata tabu, 1. Tabu karena takut, 2. Tabu karena kehalusan, 3. Tabu karena kesopanan. 5. Pengaruh bahasa asing, 6. Karena kebutuhan akan kata-kata baru. Proses perubahan makna.
Makna salah satu aspek dari perubahan bahasa adalah perubahan makna. Perubahan makna ini menjadi sasaran kajian semiotik historis. Perubahan makna dapat dianggap sebagai akibat hasil proses yang disebabkan oleh rumpang di dalam kosakata, yaitu 1. Penerjemahan harfiah, 2. Perubahan konotasi, 3. Hubungan sintakmatik, 4. Peralihan dari pengacuan yang konkret ke pengacuan abstrak, 5. Timbulnya gejala sinestesia. Terima kasih.